sini sudah ada Bang Bes dan juga Tulang Wesley. Sebelum kita lebih lanjut, kemarin tuh waktu pertama kali Coach RD nanganin Rans, waktu play-by-playnya gua nih, Bang Bes ya. Jadi gua satu kehormatan ya. Tapi gue protes karena Kenapa? kita kan bersahabat dan berapa kali disorot ke bench gitu kan, nggak ada satupun kayak, weh ada Bang Bes gitu kan. Dia lupa nama lu. Iya, kan baru sekali. Ntar kalau misalnya ntar ada siaran lagi Liga 1. Mardel, siaran Liga 1 tahun depan dan tim kita yang bisa. Iya, Rans, betul sekali. Amin, amin. Ya udah, biar tidak berpanjang lebar lagi, Tulang Wesley dan juga Coach Bes, kita akan ngebahas untuk episode ini. Oke, hari ini kita akan bahas timnas, bukan Om ya? Bukan Timnas, gua hostnya, bukan. hostnya. Timnas sudah diupdate tadi ya. Di Kamboja tuh ada U23 tuh nanti pemain kita. Bukan. Karena pakai baju timnas, kirain baju timnas. Memang ya. Iya. Emang kalau timnas tuh ada kabar-kabar terbaru apa sih yang boleh kita kasih tahu? Lu mau tahu yang benar atau mau yang rumor? Yang rumor aja dulu dikit lah. Kayaknya bakal ada pertandingan lawan negara top, bukan di bulan ini, tetapi di bulan yang akan datang, bulan berikutnya, bukan bulan Januari. Salah satu negara top. Negara top dunia ya? yang akan jadi lawan timnas. Nggak jadi juga pertandingan itu. Yang dua ini biasa aja negaranya. Oke, apakah berbaju orange jersinya enggak ya? Ya pokoknya ada lah, jangan dibocorin semua. Jangan dibocorin semua. Bukan, Argentina bukan? Kok diem? Kan nanya, gue nanya. Oke. Ya udah kita langsung ngebuka untuk diskusi malam hari ini untuk Piala Ciki nih Jebretim. Dan ya Piala Ciki selalu penting untuk di babak semifinal nih kalau kata Abrar seperti itu. Dan Bang Bes kemarin katanya hampir terjebak ketika diskusi bersama Koci ya. Jadi Koci ngajak saya taruhan. Saya bilang Spurs ini performanya bagus kalau dia main hanya di satu kompetisi. Tipikal Antonio Conte. Tetapi kan di klasmen dia peringkat ke-5 ke-6 nih sekarang kan Spurs. Bisa dia lebih naik. tinggi dari Saya bilangnya ya, bisa finish di atasnya Arsenal. Terus dia ngajakin taruhan. Dan kalau taruhan Coach ini kan bukan taruhan yang nasi kecil-kecil padang ya. apa. Kentucky Bukan gitu pusat. ya. Kalau pusat masih oke kan atau lari. Tapi taruhannya kadang-kadang tiket ke New York. Aduh. Buat seorang Spurs gitu loh. Iya, apalagi kan Bang Bes juga lagi baru menikah, pasti banyak juga pengeluaran gitu kan. Tanggungan. Nah, Bang Bes, lu yang awalnya memang percaya sama Conte tapi ngelihat permainan semalam Spurs seperti itu, tanggapan lo dulu deh. Enggak, si Antonio Conte aja udah ngakuin bahwa si Spurs kalah kelas dari Chelsea. Ya, dan kita lihat, saya udah bilang juga kemarin Om, bahwa si Conte ini spesialis satu turnamen. Mau di Juve, mau di Inter, tetap dia nggak bisa maksimal ketika dia bermain di beberapa kompetisi. Masa sih? Ya, dan ya itu berdasarkan statistik. Oke. Dan ketika sekarang dia harus main di EFL dan akhirnya main di Premier League, otomatis menurut saya mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Walaupun banyak pemain yang main, tetapi kita tahu kualitasnya beda dong. Ya, Chelsea beberapa pemainnya banyak yang cedera, mereka ganti formasi jadi 4 back. Tetap bisa main, tetap bisa nguasain pertandingan. Nah ini yang bisa membuktikan bahwa memang kalah kelas lah si Spurs. Oke, kalau dari Om Wesley gimana Om? Iya, kalau kita lihat dari pertandingan udah timpang ya, jumlah serangan, kualitas serangan, ancamannya. Meskipun gue lagi-lagi menyorot soal Son dan Harry Kane. Lagi-lagi. Ini momentum bagi gue, Harry Kane terus nih kualitasnya naik. Setelah hancur dari Euro, ini mulai naik gitu ya. Dari cara dia optimis di depan gawang, gaya dia bermain, itu gue melihat, gue akan lihat lagi Harry Kane yang dulu nih menjelang bursa transfer soalnya. Mau jualan. Bursa transfer soalnya. Mau jualan ya benar. Nah tapi kalau ngikut omongan dari kubu Spurs, ya memang Chelsea-nya emang segalanya udah bangkit dari keterpurukan kemarin-kemarin itu. Terlepas omongan bahwa kalau Conte fokus ke satu turnamen, dia kan fokusnya ke Premier League kalau menurut gue. Oke. Dan kalau ngelihat ya Chelsea apakah memang melawan Spurs ini menjadi turning point mereka untuk bisa bangkit gitu? Apalagi menatap match-match berikutnya juga ada big match ya kalau nggak salah Chelsea ya. Kalau nggak salah kan. Nah, menurut lo tuh gimana sih? Ini momentum. Momentum Karena bukan Spursnya yang terlalu jelek apa gimana? Kemarin turun. Loh, lihat Spurs juga. Berapa kali, cuman ini kan kekalahan kedua Conte kan bersama Spurs. Meskipun gawang mereka banyak kebobolan kalau hitung-hitungan jumlah serangannya. Tapi ketika lu lihat dia merengsek terus naik ke atas di papan klasemen untuk Premier League, ketika Chelsea mengalahkan dengan dominasi yang menurut gue agak jauh gitu ya. Berarti kan Chelsea yang tadinya tertatih-tatih di pertandingan
dikasih poin 1 sama Liverpool gitu enggak ya? Kemudian Nggak gitu. Nggak gitu ya. Kenapa Liverpool tetap dibelain ya? Oke, lanjut. Tapi kan mereka menunjukkan bahwa ini kita menang lawan tim yang lagi bagus loh di klasemen. Sementara Chelsea kan lagi tertatih-tatih. Iya, fluktuatif lah, ya. Naik jatuh dengan kondisi mau main 3 back, mau main 4 back, siapapun dengan formasi apapun ya. Dan mereka lagi nyari-nyari. Ini striker kita lagi goyah. Masuk Timo Werner ya ada nanti ada juga kan. Ya, Nah, benar. Lukaku oke. Kualitasnya ya. Sebagai memulai pertandingan dari awal dan dia melakukan tugasnya, minta maaf duluan kepada tim baru dia masuk squad. Betul. Itu yang gua menyoroti bahwa kok ini pemain bisa bersuara seperti ini tuh nggak sopan banget. Iya. Apalagi dia tahu Thomas Tuchel jangankan pemain, owner PSG aja dilawan sama dia. Nah. Selama itu tidak sesuai dengan program yang disusun, nggak ada cerita. Itu Iya, dibelok-belokin iya. program Oke. itu. Nah, kemudian kondusif lah situasi di Chelsea, mulai menunjukkan ada sebuah hasil ketika mereka mengalahkan Spurs 2-0. Menurut gua mulai menunjukkan hasil. Oke, sebelum kita lebih jauh soal Lukaku sendiri juga ntar ada porsinya. Buat Bang B sendiri melihat, Koci juga sempat bilang Chelsea udah karatan itu hal. Tapi kalau Siapa gua Koci, Coach Justin ya. Kebanyakan Tapi minum air raksa tuh Coach. Ya. ini diskusi aja sih, diskusi sebenarnya ketika kita ngomongin Koci punya versi Tuchel karatan di Chelsea. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Conte juga di Spurs, ternyata Spursnya juga masih ya naik turun juga lah, kalah. Spurs kita bilang tim yang sedang dalam kondisi yang bagus juga nggak juga. Karena Nggak juga. kalau kita lihat flashback beberapa pertandingan terakhir, oke dia menang lawan beberapa tim kecil. Tapi lawan Southampton dengan 10 pemain, mereka seri. Nah, terus tadi Bang Wesley juga udah bilang, ini adalah kekalahan kedua. Kekalahan pertamanya di mana? Di Conference League. Ya. Terus ya dia Nggak juga penting kalah. juga, kan? Nggak penting. Terus mereka kalah lawan Chelsea. Ya di sini kita bisa menyoroti bahwa memang Spurs ya sepertinya memang ingin fokusnya cuma di satu kompetisi aja. Walaupun ya kita nggak bisa bilang mereka pakai cadangan karena yang main 2 striker terbaik yang mereka punya, Son dan Harry Kane. Tapi pertanyaan gua, ketika Son dan Harry Kane nggak bisa main, siapa yang penggantinya? Nah di sini kedalaman squad yang nggak dipunyai Son oleh ditarik keluar nggak Makin ada, susah juga, makin kan? susah. Iya. Kedalaman squad sini kelihatan bahwa Chelsea memang lebih kaya dari kedalaman squad situ. Oke, kalau gue kasih lihat sorotan gitu ya, ada ketika Conte sama Spurs atau enggak juga Tuchel sama Chelsea gitu ya, Om Wesley juga. Terus juga kita lihat sih ngomong Rangnick yang juga sama MU juga lagi begitu lah. Nah maksud gue lo sebagai pelatih nih sekarang yang ngelihat pelatih dengan tim yang tanda kutip ya, kalau Spurs tim seadanya, MU punya tim yang lumayan oke. Chelsea juga ya banyak pemain yang silih berganti cedera atau nggak bisa main. Nah lo ngelihatnya role pelatih itu jadinya untuk menangani tim-tim besar tuh Ya kita harus seperti apa kasih sih? motivasi kepada para pemain dan tentunya kita akan tanya ke manajemen target kita apa. Ya Oke, kalau bisa objektifnya apa kalau ya? bisa serealistis mungkin. Nggak mungkin kita tim Spurs tapi target kita adalah juara IPL. Itu malah menjadi kontraproduktif, malah jadi beban buat pemainnya, Apa? malah jadi stres. Iya. Ya atau kita bilang misalnya MU ketika era Ole pelatih Ole, ya oke. kan pelatih Ole, oke pemain lu Ronaldo, Varane, terus lu dibilang di doktrin kita juara IPL, padahal mereka main di beberapa kompetisi. Tapi terus kan mumpuni pemain kan kualitas pemainnya. Tapi sekarang lihat Ternyata kenyataannya kan di mana. begitu, ya. Nah ini yang Ada menurut sesuatu gua yang aneh kita di harus MU. balik lagi ke Tapi bukan realistis. tidak mungkin. Iya. Bukan Ya tidak kan? mungkin, tapi Leicester berat sudah sekali. membuktikan Ya. Leicester City ketika tim-tim besar Premier League lagi tertatih-tatih, mereka ambil kesempatan. Jin. Nah, dalam kepelatihan dari 100% selalu ada 10% yang namanya keberuntungan. Ya, faktor X-nya keberuntungan ya. Nah, 10% ini kadang-kadang bisa didorong jadi 20, jadi 30 ketika lawan-lawan kita lagi drop. Lagi drop. Nah itu juga harus diakui kalau lu bilang Spurs target lu juara, oke. Tim-timnya boleh nggak City nggak pakai Pep dulu? Boleh nggak Boleh Liverpool nggak nggak ada pakai Jurgen Klopp Klopp dulu? ya? Kondisinya harus diakui lah Ya, gitu. ya, Jadi kalaupun Conte disuruh melatih Spurs dengan kontrak yang pendek, dia nggak pernah mau kontrak panjang, targetnya apa? Kembalikan marwahnya Spurs ke 4 besar. Empat Mungkin besar. itu target realistis. Oke, kalau targetnya ketika ke Raffi narik Bang Bes apa? Waktu keras.
Jadi Itu DPI bukan DPI, oh ya Depdagri. Depdagri. Oke Bukan oke oke Depdagri, oke. DPI, Nah, mohon maaf. nah oke. Nah, kalau misalnya menurut Jebret Tim gimana tadi diskusi tentang pelatih nih dengan berbagai versi tadi Tuchel dengan Chelsea-nya atau enggak dengan Conte Spurs atau enggak Rangnick dan juga MU, silakan taruh di kolom komentar. Sambil tadi gue lanjutin Om Wesley tentang Lukaku sendiri nih. Lukaku akhirnya minta maaf lah, atau mungkin itu juga salah satu public marketingnya lah, PR-nya Chelsea, biar fans juga tidak terganggu atau enggak bisa blame to klub gitu. Cuman lo ngelihatnya Lukaku memang masih dibutuhin nggak sih sama Chelsea atau ya harus dijual aja gitu, Om Wesley? Kalau ingat berita, kalau nggak salah Oktober, November ya, Thomas Tuchel sampaikan kepada manajemen Chelsea dia butuh tambahan striker. Karena Timo Werner seperti itu ya. Karena dia tidak mau semua beban itu ada di Lukaku dan Timo Werner. Dan dua pemain ini kita tahu kalau sudah lagi dropnya lama gitu. Berasa ya. Dia mau ngasih kompetitif di antara lini depan. Itu kan sebenarnya sebuah teguran bagi Lukaku sama Werner. Kalau gue minta tambahan dan itu dimainkan ke media massa, itu bukan tambah strategi loh. Iya. Karena Public relationnya kalau bagus dia ya. tidak sampaikan itu ke media massa, kita nggak tahu. Tapi ini disampaikan ke media massa, berarti apa? Supaya pemainnya denger. Pelukan tuh Lukaku sama Tuchel ya. Tuh. Ya itu, ini kan drama yang harus di-create lah ya untuk karena ditangkap perjalanan kamera. masih panjang. Ya. Masa pelatih pemain nggak teguran? Dan itu banyak terjadi kan? Seperti contoh? Ya di pas Jose Mourinho kan banyak Oh. pemain. Tadi di Real Madrid. Saya kira mau yang di dalam Liga Indonesia gitu ada yang seperti itu, ada nggak sih? Tanya deh. Nah, kalau kita lihat situasi kena Adbes pegang lisensi pelatih, saat ini pelatih-pelatih di Premier League itu benar-benar dalam sorotan. Posisi mereka, Thomas Tuchel, bagaimana dia dari PSG datang juara, terus kemudian tiba-tiba, oke, kalau udah juara Liga Champion, masa nggak juara Premier League? Itu dia. Ya, terus Rangnick datang untuk membereskan sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi dia, bahwa ternyata salahnya bukan di kualitas pemain, tapi attitude pemain. Jurgen Klopp datang membangkitkan sebuah kepercayaan diri yang 30 tahun gagal. Ya. Ini kan sebuah peran pelatih yang harus kita lihat juga, nggak semua-semuanya bisa dibilang pelatih jago sulap. Oke, benar. Nah, kalau dari Bang Bes, lo mau ada disampaikan dulu nggak sebelum ada pertanyaan dari gua? Enggak, tadi kan kita... Makasih, Bes. Belum, bukan. Tadi Jokesnya kan- bapak-bapak nih ya. Tadi kan kita bahas soal si Lukaku yang sampai dia harus curhat ke media karena ada problem di Chelsea dan sebagainya. Ini menurut saya bukan masalah yang bisa kita anggap kayak bisa lalu begitu saja Ya, karena betul. karena berarti ada masalah komunikasi nih antara pelatih dan pemain. Kalau gua seorang pelatih, ketika pemain itu tidak nyaman, ketika pemain itu tidak maksimal, ya kita panggil, kita samperin. Oke. Apa kira-kira yang kurang? Apa yang bikin lu nggak happy? Apakah kurang main? Apakah kurang kesempatan? Kalau dia minta, saya nggak dapat kesempatan, saya nggak dapat menit main. Oke. Kesempatan itu didapatkan di latihan. Jadi silahkan di latihannya yang maksimal, jangan Menarik nih. menuntut untuk pengen Tapi main terus. Hasil pertandingan menjawab Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Kalau Lukaku bilang, gue kurang Gua nggak happy, gua pengen cabut ke Inter. Tapi kalau misalnya dibikin gol juga bagus juga. Kita selalu menang, nggak ada lu, ngapain juga? Iya kan? Tapi menarik banget ketika Bang Bes bilang lo sebagai pelatih gitu kan. Gue coba flashback ketika lo menjadi asisten pelatih di Iya, timnas ya. Ada satu striker yang lumayan nyentrik gitu ya. Ya lo inget-inget lah siapa gitu kan. Striker nyentrik. by the way, ini dia, DPI. Enggak. Ini gue Wah. korelasinya, konteksnya adalah bagaimana lo bisa nge-treat atau ngayomin pemain yang memang nyentrik seperti itu atau punya vokal dalam Inisialnya? inisialnya. Saya jangan sebut dong. Jangan sebut dong. Nggak, kalau saya percaya bahwa setiap pemain itu dia punya karakternya beda-beda. Nah, gimana lu nge-treatnya? Makanya setiap pemain itu juga posisinya beda-beda. Betul. Jadi kita nggak mungkin nge-treat latihan kiper sama dengan latihan striker. Karena mereka punya karakter tentu kebutuhan yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada pemain yang nyentrik, ada pemain yang punya kepribadiannya beda, ada mungkin pemain yang pendiam, ada yang mungkin extrovert, introvert seperti itu. Ya tentu kita harus bisa pinter-pinter kita. Oke. Dan pelatih, kan pelatih nggak kerja sendiri. Dia punya asisten.
dia punya kitman, dia punya tukang Even pijat, punya psikolog. Iya. psikolog, master. Itu kan mereka bisa masuk ke pemain itu ketika misalnya lagi dipijat, lagi Iya. terapi, atau lagi santai, lagi makan. Itu tugasnya mereka, tugas kita sebagai asisten untuk masuk ke pemain-pemain itu. Oke. Supaya gimana caranya dia bisa maksimal. Apapun backgroundnya, yang penting dia bisa main bola dan bisa ngasih hasil itu tadi. Dan Wise gue sekali. mau masuk ini nih ya. Apa? Yang gue Om Wesley. khawatirkan adalah kejadian di Chelsea keluar juga di MU. Nyambung ke situ. Kenapa emang? Ronaldo? Apakah seorang Ronaldo itu siapa? 11 pemain. gitu. 11-11-nya apa mungkin? Ini gorengan media masa Inggris ya, kita tahu lah gorengannya ya. Iya, iya. 11 pemain disebut udah nggak betah dengan taktik pelatihan Rangnick. Yang kita takutkan adalah kalau Lukaku kan kalau menurut gue kecolongan ya ngomong seperti itu. Jangankan pemain, gue cerita ketika gue mau wawancara Dwight York Iya. di Indonesia, mantan pemain MU itu, gue diminta 10 list pertanyaan gitu ya. Gue bikin 10, anggap 10. Yang di-proof 7. Oke. Terus gue diharapkan sama Dwight York, mantan striker MU. Orang yang approve itu berdiri sebelah gue loh. Terus? Kenapa? Yang 3 jangan sampai lu tanyain. Wow. Nah, strict banget ya. Kenapa Lukaku Keceplosan. Ini yang nggak boleh terjadi di Chelsea dan bakal kejadian di MU dengan situasi saat ini. Oke. Gue tambahin sedikit soal MU. Jangan dikit, banyak. Oke, banyak. Karena di MU udah pernah kejadian pemain yang mengkritik klub dan rasanya pengen pindah. Tapi dia Contoh. lebih halus caranya. Siapa? Paul Pogba. Dia Ya. melalui Bukan halus. Kalau menurut gue bukan halus, ini toxic. melalui Mino Raiola. Ya, Nah, ya. Pogba bisa cuci tangan, dia bisa bilang, oh bukan saya yang bilang, Ya. ya kan, Kan agen yang satu bilang. suara dong pemain Iya. basket. Itulah pinternya ya Pogba. Sorry itu menurut saya kayaknya lebih pintar Pogba nih daripada Lukaku nih. Iya. Kalau Lukaku dia terlalu straightforward, pakai hati, pakai perasaan. Kalau Iya. Pogba Tapi ada sedikit strategi. Lu jangan lupa, Lukaku itu hanya sama Conte nggak bermasalah. Selebihnya sama pelatih-pelatih lain di klub. Oke lah, berarti kalau nyambungin Conte lagi apa? Kalau kita balik lagi ke Lukaku, kebetulan kemarin siaran nih DPI sama Coach Justin, Iya, ada apa itu nih? ada 5 perkara Lukaku selama dia main. Oke, secara singkat apa aja? Dan dia selalu bikin masalah. Ketika dia main di Chelsea awal-awal, Ya, dia apa bilang, aja? oh kok si Kevin De Bruyne udah pindah, kok Courtois udah pindah, saya yang belum. Gimana sih ini Chelsea? Ya istilahnya dibikin statement seperti itu. Ketika dia main di Everton, dipindah ke Everton, saya udah layak nih kayaknya pindah ke klub besar supaya dapat trofi. Oke, Ya. dia mengkritik Everton. Pindah lagi ke MU. Dia bilang, aduh udah nggak sanggup lagi main di Inggris. Akhirnya ke Italia. Terus di Italia, musim Oke, kemarin, oke. dia bilang, Ya. si Conte udah pindah, Hakimi udah pindah, ya udah saya juga dia mau pindah, kayaknya nih klub gak ada ambisi. Ya, Pindah ya lagi. udah, ya Sekarang udah. dosa kelimanya sama Chelsea, jadi Oke lah. ini bukan yang pertama. Jadi Bener. bukan Lukaku dong. Lukaku, ini semua masalah di Lukaku. Lukaku. Tapi masalah untuk Conte adalah untuk di leg kedua, yes or no, akan bisa membalikan keadaan ke Chelsea atau enggak? Yes or no aja. Kalau dari Tolang Wesley? Enggak. Masih Chelsea. Kalau Bang Bes? Conte udah bilang dia beda level dengan Iya, yes or no aja, yes, ya, yes, dia yes. beda level dengan Chelsea, ya otomatis feeling gua Yes or ya no aja mereka nggak apa-apa. nggak Nggak akan. Oke, maksimal. sip. Ya udah, berarti kita sudahi dulu Lu. Spurs sama Chelsea. Apa? Yes or no? Kalau gua sih no, karena ya lihat kualitas aja. Gua Sampai secara Chelsea. objektif aja. Gue nanya yes or no, lu panjang juga jawabannya. Oh iya benar-benar ya. No. Oke. Aduh susah banget bapak-bapak. Oke, kita akan lanjut lagi.